Saudara sekalian, Shalom. Kita sedang berada sekarang di minggu Prapaskah. 1 minggu lagi kita akan merayakan Paskah, dan untuk kali ini, saudaraku sekalian, saya ingin mengangkat satu tema, makna Paskah menurut kitab suci. Dan saya ingin membacanya dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara yang kasih, dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, berhubungan dengan sejarah bangsa Israel, maka orang Israel mempunyai beberapa hari raya. Tapi hari yang paling utama, yang paling istimewa adalah apa yang namanya Hari Raya Paskah. Dalam bahasa Ibrani itu Pesach, dalam bahasa Inggris itu Passover, artinya dilewati. Dan ini berhubungan dengan kisah bahwa pada malam Paskah itu Tuhan akan menghukum orang-orang Mesir karena mereka menahan bangsa Israel keluar dari Mesir. Malam itu semua anak sulung, bahkan ternak sulung pun akan dibunuh oleh malaikat Tuhan. Tetapi orang Israel diperintahkan supaya memotong domba atau kambing Paskah dan darahnya dioleskan di kedua ambang pintu. Pada malam itu, pada waktu malaikat lewat dan melihat darah teroles di ambang pintu itu, maka rumah itu dilewati. Dan anak sulung selamat, tidak harus mati karenanya. Dan saudara sekalian, jadi makna pertama adalah bahwa darah itu menyelamatkan anak sulung dari kematian. Lalu yang kedua adalah bahwa pada malam Paskah itu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan katakan bahwa Mesir adalah gambaran dari perbudakan di mana bangsa Israel tertindas, kerja rodi, kerja tanpa bayar, dan mereka harus sedemikian menderita, begitu susah. Malam itu Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus keluar dengan tergesa-gesa dan untuk segera pergi ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan, yaitu negeri yang melimpah air susu dan madu, menjadi milik pusaka mereka. Nah, saudaraku, lalu dalam Perjanjian Baru maknanya apa dari semua ini? Saudara, sebenarnya yang terjadi dalam Perjanjian Lama itu menjadi gambaran atau simbolisme bahwa dalam Perjanjian Baru, saudara, Paskah sejati dalam konsep kita adalah Yesus Kristus, di mana Dia menyerahkan nyawanya, darahnya untuk menebus orang berdosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku, diselamatkan dari kematian. Sama seperti anak-anak sulung, karena darah domba itu, anak sulung bebas dari kematian. Karena darah domba Allah, Yesus Kristus, maka semua orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari kematian kekal atau neraka. Lalu yang kedua, saudaraku, bahwa bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir itu menggambarkan tentang bagaimana hidup seorang Kristen yang telah ditebus oleh Kristus. Dia menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17, di mana maknanya adalah bahwa menjadi Kristen itu berarti harus melangkah keluar dari gaya hidup berdosa, dari cengkeraman iblis jahanam. Harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup benar. Tidak lagi diperbudak oleh kejahatan, egoisme, dan iblis jahanam. Saudaraku, itu maknanya. Karena itu sangat bersyukur bahwa Yesus mati untuk kita. Darahnya mengampuni segala dosa kita. Dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Sekaligus juga oleh kuasa Tuhan
kita dimampukan untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya ini menjadi kebenaran yang selalu mewarnai, menginspirasi hidup kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang beriman. Telah dibebaskan dari dosa, telah diselamatkan dari api neraka. Terpujilah Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Bapa Surgawi karena kami bisa mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk menyambut Paskah tahun ini. Kami selalu ingat akan darah Kristus yang kudus. Kami selalu ingat bahwa Yesus mati untuk kami, supaya kami dibebaskan dari kuasa dan cengkraman iblis dan dosa. Sekaligus juga supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk karunia bagi kami. Dan tolong kami supaya kami boleh hidup benar sesuai dengan rencana Allah. Inilah doa kami hari ini. Mohon pimpinan penyertaan. Mohon berkat supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati negeri kami, supaya negeri kami aman, tentram, dan krisis macam-macam teratasi. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi, saudaraku.